Maurice Bucaille, yang lahir pada tanggal 19 Juli tahun 1920, merupakan seorang dokter berkebangsaan Perancis, yang spesialis di bidang gastroenterologi yang ditunjuk sebagai dokter keluarga Faisal Arab Saudi pada tahun 1973. Pasiennya termasuk anggota keluarga Presiden Mesir, Anwar Sadat. Ketika masa kepemimpinan Francois Mitterrand, Prancis memang tengah menaruh perhatian pada sisa purbakala termasuk mumi Firaun. Pemerintah Prancis bahkan meminta pemerintah Mesir agar mereka melakukan penelitian terhadap mumi Firaun untuk menyingkap rahasia di dalamnya. Pemerintah Mesir pun pada akhirnya mengizinkan. Para petinggi Prancis menyambut kedatangan mumi Firaun tersebut saat pesawat yang membawanya dari Mesir tiba di bandara. Kemudian, mumi Firaun itu disimpan di sebuah ruangan khusus di Museum Pusat Prancis. Pakar arkeologi dan dokter ahli bedah anatomi bersiap untuk meneliti mumi Firaun tersebut. Maurice Bucaille yang saat itu bertugas, merasa terkejut saat meneliti mumi Firaun. Mulanya, dia menemukan sisa-sisa garam yang menempel pada jasad Firaun yang kemudian menjadi bukti kuat bahwa Firaun mati tenggelam di laut. Namun, Maurice tertegun bagaimana bisa jasad Firaun yang tenggelam di laut itu, tetap utuh dibandingkan dengan mumi yang lainnya. Anggota Maurice kala itu berkata agar dirinya tidak tergesa-gesa, karena sebelumnya umat muslim telah berbicara mengenai tenggelamnya jasad itu. Namun Maurice menghiraukan ucapan tersebut, dan meyakini bahwa penemuan baru tidak akan terjadi kecuali melalui penelitian ilmu modern dan peralatan yang canggih. Hanya saja, dia semakin tertegun ketika seorang dokter bedah mengungkapkan pada dirinya bahwa Al-Quran telah mengisahkan cerita tenggelamnya Firaun serta keutuhan jasadnya. Padahal, mumi tersebut belum ditemukan hingga tahun 1898 Masehi atau kurang lebih 200 tahun yang lalu. Sementara Al-Quran, sudah menginformasikan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Apakah logis bahwa mumi yang ada di hadapanku ini adalah Firaun yang mengejar Nabi Musa? Di dalam kitab Injil Matius dan Lukas menceritakan tentang tenggelamnya Firaun. Namun, kitab tersebut tidak menjelaskan keutuhan jasad Firaun usai tenggelam di laut ketika mengejar Nabi Musa. Sementara kitab Taurat dan kitab Keluaran Exodus juga tidak membahas tentang keutuhan jasad Firaun. Berbekal rasa penasaran yang tinggi, Maurice kemudian menemui sejumlah ilmuwan autopsi muslim setelah meneliti mumi tersebut. Kemudian sang ahli bedah pergi menuju Arab Saudi untuk menghadiri konferensi yang membahas keutuhan jasad Firaun. Pada acara tersebut, Maurice semakin terkejut ketika salah satu ilmuwan muslim membacakan surat Yunus ayat ke-92. Maka pada hari ini, kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Maurice tercengang dan tersentuh dengan isi dari ayat tersebut. Dia meyakini bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dan pada akhirnya, Maurice memutuskan untuk masuk agama Islam setelah mendengar surat tersebut. Setelah resmi menjadi seorang Muslim, kemudian Maurice menulis buku yang berjudul Bible, Quran dan Sains Modern. Sejak awal, nilai-nilai ilmiah yang ada di dalam Al-Quran telah membuat heran. Saya sama sekali tidak mengira bahwa dalam teks yang telah disusun semenjak 13 abad silam itu, ditemukan keterangan tentang segala hal yang bermacam-macam, dan sangat cocok dengan pengetahuan ilmiah modern. Dengan melihat kepada tingkatan pengetahuan di masa Nabi Muhammad, tidak mungkin kebenaran ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah karangan manusia.